Halo semuanya, kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan virtual yang seru mengupas tuntas mahakarya arsitektur dan nilai sejarah di balik 7 keajaiban dunia yang baru. Oke, sebelum kita mulai, coba deh pikirin ini. Kita semua tahu kan ada 7 keajaiban dunia kuno. Tapi sekarang cuma satu yang masih berdiri. Nah pertanyaannya, gimana ceritanya kita bisa punya daftar yang baru? Siapa yang menentukan? Ini dia rute perjalanan kita. Kita nggak akan cuma lihat daftarnya aja, tapi kita akan bedah ceritanya satu persatu. Kita kelompokkan berdasarkan era dan tujuannya, biar lebih kebayang gimana luar biasanya karya-karya ini. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Gimana sih ceritanya daftar keajaiban yang baru ini bisa ada? Semuanya ini dimulai di awal milenium baru, tahun 2000. Ada sebuah yayasan dari Swiss yang punya ide besar. Ayo kita bikin daftar baru. Tujuannya untuk mencari tahu bangunan buatan manusia mana sih yang paling luar biasa di dunia versi generasi kita. Dan ternyata idenya disambut dengan sangat antusias. Bayangin aja, lebih dari 100 juta orang dari seluruh dunia ikutan voting. Ini jadi salah satu pemungutan suara global terbesar dalam sejarah. Jadi prosesnya ini nggak sebentar loh. Butuh waktu 7 tahun, dari tahun 2000 sampai 2007, sampai akhirnya daftar 7 keajaiban dunia baru ini resmi diumumkan. Ini benar-benar hasil pilihan orang sedunia loh. Oke, sekarang kita putar waktu. Kita mulai dari keajaiban yang usianya paling tua, yaitu megastruktur dari zaman kuno. Di sini kita akan lihat bagaimana kekaisaran-kekaisaran besar dulu pamer kekuatan lewat bangunan-bangunan raksasa. Yang pertama sudah pasti tidak asing lagi, tembok besar China. Ini bukan sekedar tembok biasa. Ini adalah salah satu proyek konstruksi paling ambisius dan paling lama dalam sejarah peradaban manusia. Panjangnya itu lebih dari 8.850 km dan proses pembangunannya memakan waktu ribuan tahun, dimulai sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Gila kan? Tapi yang menarik, tujuannya itu masih jadi perdebatan. Apakah ini murni untuk pertahanan militer? Atau jangan-jangan ini lebih ke proyek pamer kekuatan, semacam propaganda politik untuk menunjukkan ini loh batas kekuasaan kami. Dari Tiongkok, kita terbang ke Eropa, ke jantung kekaisaran Romawi. Di sana ada Kolosseum, sebuah arena ikonik yang jadi bukti kejeniusan insinyur Romawi dalam menciptakan hiburan super spektakuler untuk rakyatnya. Kolosseum ini dibangun pada abad pertama dan kapasitasnya luar biasa, bisa menampung sampai 50.000 penonton. Disinilah tempatnya pertarungan gladiator atau bahkan simulasi pertempuran laut buatan. Ini bukan cuma bangunan kuno loh, desainnya, sistem lorong dan tempat duduknya itu jadi inspirasi buat stadion-stadion modern yang kita lihat sekarang. Keren banget! Perjalanan kita lanjut lagi, menyeberangi samudra ke benua Amerika. Di sini kita akan lihat bagaimana peradaban kuno di sana membangun kota-kota megah yang tidak hanya hebat, tapi juga selaras banget dengan alam dan pergerakan bintang di langit. Destinasi pertama kita, Chichén Itzá di Meksiko. Ini adalah peninggalan super keren dari peradaban Maya Toltec. Di pusat kota ini ada piramida El Castillo. Coba tebak, ada berapa anak tangganya? Tepat, 365. Angka yang sangat familiar kan? Ini jelas bukan suatu kebetulan. Betul sekali, 365 anak tangga itu melambangkan 365 hari dalam setahun. Piramida ini sebenarnya adalah sebuah kalender raksasa. Dan yang paling bikin merinding, pas equinox, yaitu saat siang dan malam sama panjangnya, bayangan di tangga piramida ini membentuk ilusi seekor ular yang seolah-olah merayap turun. Ini bukti kalau bangsa Maya itu jago banget astronomi dan matematika. Oke, dari dataran rendah Meksiko, kita mendaki ke tempat yang jauh lebih tinggi. Jauh di atas pegunungan Andes di Peru, ada Machu Picchu, kota yang hilang di atas awan. Tempat ini baru ditemukan kembali pada tahun 1911, dan sampai sekarang masih menyimpan banyak teka-teki. Sebenarnya, buat apa sih kota ini dibangun? Tidak ada yang tahu pasti. Ada yang bilang ini tempat ziarah suci, ada juga yang meyakini ini adalah tempat peristirahatan mewah untuk Kaisar Inka. Tapi yang pasti, teknik bangunannya tuh luar biasa. Batu-batunya dipotong dengan presisi, menempel sempurna tanpa perekat, dan menyatu dengan pemandangan gunung yang wow, spektakuler. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok terakhir.
Keajaiban-keajaiban ini dibangun bukan karena kekuasaan atau sains, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, iman, cinta, dan pengabdian. Semuanya diabadikan dalam bentuk pahatan batu dan marmer. Yang pertama, Petra di Yordania. Mungkin Anda pernah melihatnya di film Indiana Jones? Nah, inilah tempatnya. Sebuah kota yang dipahat langsung dari tebing batu pasir berwarna pink kemerahan. Dulu, Petra ini adalah pusat perdagangan yang sangat sibuk, dan arsitekturnya merupakan campuran gaya Timur Tengah dan Yunani Romawi. Unik banget. Berikutnya, kita ke India, ke sebuah monumen yang ceritanya mungkin paling romantis di dunia, Taj Mahal. Ini bukan sekedar makam, ini adalah sebuah puisi yang terukir di atas marmer. Dibangun oleh Kaisar Shah Jahan untuk istri tercintanya, Mumtaz Mahal. Sebuah simbol cinta yang abadi. Dan proyeknya tidak main-main. Butuh waktu 22 tahun dan tenaga dari 20.000 pengrajin untuk membangunnya. Jadi, selain menjadi simbol cinta, Taj Mahal ini juga menjadi ajang pamer kekayaan dan kehebatan seni Kekaisaran Mughal. Arsitekturnya adalah perpaduan sempurna dari gaya Persia, Islam, dan India. Dan yang terakhir, keajaiban yang paling muda di daftar ini, patung Kristus Penebus di Rio de Janeiro, Brazil. Ini adalah patung Art Deco terbesar di dunia loh, dibangun pada awal abad ke-20. Dengan tangan yang terbuka lebar di puncak gunung, patung ini seolah merangkul kota di bawahnya. Bukan cuma ikon Brazil, tapi sudah menjadi simbol perdamaian bagi seluruh dunia. Oke, kita sudah keliling dunia, dari Tiongkok sampai Brazil, dari zaman kuno sampai modern. Jadi, apa sih kesamaan dari semua tempat luar biasa ini? Apa benang merahnya? Semuanya adalah bukti. Bukti dari kehebatan manusia. Entah itu didorong oleh ambisi, keyakinan, atau cinta, bangunan-bangunan ini menunjukkan puncak pencapaian peradaban di masanya. Ini adalah warisan yang menunjukkan betapa jeniusnya nenek moyang kita dalam bidang arsitektur dan teknologi. Nah, ini menjadi pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Kalau hari ini kita disuruh memilih lagi, kira-kira bangunan apa dari zaman sekarang yang pantas masuk daftar keajaiban dunia? Gedung pencakar langit tertinggi, jembatan super panjang, atau mungkin sesuatu yang lain? Coba deh, apa yang akan Anda pilih?